Ya, ya kita mulai. Bapak Ibu kita mulai ya. Sudah jam 7:15 ya. Jadi kita mulai malam hari ini. Ya, selamat malam semuanya Bapak Ibu. Ya, malam hari ini kita berjumpa kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua dari Sabang sampai Merauke ya. Perkenalkan saya Ibu Tarigan dari Bogor, perbatasan antara Bogor dan Sukabumi ya, Bapak Ibu Jawa Barat. Ya, malam hari ini kita berjumpa kembali ya. Selamat datang semua teman-teman yang baru gabung, yang baru pertama gabung ya. Selamat datang. Ya, malam hari ini kita berjumpa kembali ya, Bapak Ibu. Ya, sebelum saya itu Bapak Ibu saya mau share dulu. Oke. Ya, kelihatan Bapak Ibu? Nongol nggak Pak? Ada, dengar, Kelihatan, ada. udah kelihatan. Ya, oke. Ya, ya, ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini Bapak Ibu kita berjumpa kembali ya untuk melihat keadaan dunia ya. Kita berkeliling dulu ya. Keliling hati, keliling perasaan, keliling mata, pendengaran ya. Biar kita serahkan semua kepada Tuhan malam hari ini ya. Biar kita mendengarkan dengan seksama, penuh hikmat. Iya. Ya, Bapak Ibu, saya ini adalah generasi kolonial ya. Sebelum kita lanjut ke dalam, saya generasi kolonial yang usianya sudah 55 tahun, Bapak Ibu ya. Jadi kolonial punya, tapi hidup di era milenial ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin teman-teman juga di sini ada yang seusia dengan saya, dikategorikan dengan usia kolonial, tetapi diberi Tuhan kesempatan masih menapakkin kaki ya, masuk di dalam dunia milenial dan dunia digital. Jadi Bapak Ibu, ya kita mau nggak mau harus belajar. Walaupun usia kita sudah kolonial, ya, tetapi karena Tuhan ya memberikan kita kesempatan untuk memasuki zona-zona digital, zona milenial, ya, kita mau tidak mau harus beradaptasi, ya. Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan zaman. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita ini harus beradaptasi dengan dunia peradaban yang saat ini ada. Jadi kita nggak bisa menolak kecanggihan zaman saat ini, nggak bisa kita tolak ya teman-teman Bapak Ibu semua dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita harus beradaptasi ya, menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada pada masanya. Nah, karena kita masih hidup di masa digital, ya, mari kita belajar kehidupan di masa digital. Jadi jangan lagi kita bawa-bawa zaman batu di zaman milenial. Ya, kita tinggalkan zaman batu, ya, zaman bambu runcing, ya. Mari kita masuk di zaman era digital. Ya, malam hari ini Bapak Ibu, selamat datang di peradaban dunia digital. Ya, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, khususnya perekonomian. Kita semua merasakan bagaimana situasi perekonomian di Indonesia bahkan di dunia. Ya, kita melihat betapa sangat sulit ya, sangat sulit secara ekonomi ya. Kita melihat banyak ya usaha-usaha yang tutup ya bahkan bangkrut ya Bapak Ibu karena apa? Karena tidak ada terlihatnya para pembeli membuat usaha itu dipastikan pasti tutup ya usaha apapun itu jika pembelinya tidak ada maka itu sudah dikategorikan ya mengarah kepada kebangkrutan. Nah Bapak Ibu kita belajar malam hari ini supaya kita makin mengikuti zaman jangan ketinggalan zaman. Oke.
Ya, malam hari ini kita belajar ya satu penawaran tapi bukan penawaran bisnis ya Bapak Ibu. Ini penawaran cerita ya agar kita membuka wawasan kita ya untuk belajar di dunia digital ya. Malam hari ini kita sangat beruntung. Seperti yang saya bilang dari awal, kita beruntung semua karena apa? Usia kolonial tapi diberi Tuhan kesempatan memasuki ya zaman milenial ya, zaman digital. Ya, terima kasih untuk Tuhan. Ya, karena kita masih diberi hidup bersosialisasi dengan keadaan dunia digital ini. Iya, Bapak Ibu semuanya sangat beruntung pada malam hari ini di Jom malam hari ini ya hadir bersama-sama dengan kita karena kita mau mendengarkan ya satu sarana ya sarana penghasil uang. Sarana penghasil uang inilah yang mau kita pelajari malam hari ini ya. Sarana penghasil uang ini tidak diperlukan keahlian khusus ya. Yang gaptek-gaptek pun bisa, yang penting mau belajar ya Bapak Ibu mau belajar itu yang paling utama karena apa semakin banyak yang kita ketahui semakin banyak pula yang belum kita ketahui jadi belajar itu harus ya saya juga udah usia seperti ini harus belajar bersosialisasi belajar kepada yang muda-muda generasi milenial bagaimana ini bagaimana itu begitu supaya kita bisa kalau enggak ya maka kita tidak akan tahu ya Bapak Ibu yang diperlukan di sini hanya ya mau belajar, ya punya HP, ya karena apa? Ya sekarang ini zaman sekarang ini nenek-nenek pun sudah punya HP, Bapak Ibu. Buktinya di TikTok itu berseliweran ya nenek-nenek, ya joget-joget ya dengan udah usia senja, ya berarti mereka punya HP. Itulah canggihnya zaman digital. Oke, ya. Nah, disinilah kita belajar. Ya, bagaimana ya? Bagaimana solusi? Apa solusi yang kita lakukan saat ini di zaman digital ini ya? Sudahkah kita memiliki ya dana belanja kebutuhan bulanan kita? Sudahkah tercukupi? Apa masih kurang? Ya, Bapak Ibu? Ya, apa masih kurang? Apa masih pas-pasan ya? Jadi, sudahkah ada dana pendidikan anak-anak yang kita sediakan, kita simpan untuk pendidikan anak-anak kita nanti untuk kuliah mungkin? Ya, adakah dana kesehatan yang sudah kita simpan? Adakah biaya impian kita yang sudah kita simpan untuk umroh dan Holy Land, ya, Thailand dan India sesuai dengan agama masing-masing? Ya, adakah harta yang kita wariskan kepada keturunan kita? Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita belajar bagaimana ya, bagaimana supaya dana belanja kebutuhan bulanan ini ada. Bagaimana dana pendidikan anak-anak kita ada. Bagaimana dana kesehatan ada. Bagaimana untuk umroh Holy Land, Thailand, dan India itu ada. Bagaimana warisan kita bisa siapkan untuk anak kita ada. Dan bagaimana kita bisa memiliki rumah, semua di sini ada, Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu, maka ya belajar malam hari ini agar kita mengetahui apa saja ya, apa saja yang kita mau pelajari malam hari ini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya, sarana sistem aplikasi online. Ya, jadi kita belajar sarana sistem penghasil uang. Ya, Bapak Ibu, inilah canggihnya zaman sekarang. Kalau zaman dulu, ya, zaman batu kita masih pegang pacul, ya. Pegang pacul, berangkat pagi, pulang malam, ya, bawa pacul, paculnya orang lagi, ya. Terus sawah ladangnya orang lagi. Nah, jadi kita hanya upahan. Nah, jadi Bapak Ibu, ya saat ini di zaman milenial ini kita diberi kesempatan. Ya, ada kesempatan untuk memiliki penghasilan secara sistem. Nah, ini yang kita lihat saat ini ya, banyak penghasil uang yang kita bisa saksikan. Bahkan mungkin kita sebagai penikmat hasilnya, ya menghasilkan uang secara digital ya melalui reseller ya jualan tanpa punya barang ya kita bisa menjual barang orang ya kita hanya jasa aja kita tinggal share ya orang beli ya barang orang yang punya barang ngirim ya kita dapat keuntungan nah itu caranya seperti apa tetap pakai aplikasi ya Bapak Ibu ya jadi toko ya toko online ya makanan ya makanan kita beli online transportasi online bank online dokter online vlogger youtuber tiktoker itu semua secara sistem ya pakai aplikasi ya Bapak Ibu. Nah inilah canggihnya. Jadi kalau kita nggak menjadi
pemerhati, paling nggak kita belajar bagaimana sih kok bisa gitu ya. Kok mereka bisa, kok kita enggak gitu ya Bapak Ibu. Nah, malam hari ini bagaimana caranya supaya kita juga bisa menghasilkan uang melalui aplikasi ya. Jadi tidak dibatasi usia, Bapak Ibu. Yang penting mau belajar pasti bisa ya. Semangat Bapak Ibu. On fire malam hari ini belajar dan belajar lagi. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Nah, ini dia. Peradaban online ini bisa menghasilkan uang dengan cepat. Nah, ini dia. Ya, contohnya sistem aplikasi Gojek ya, Gojek aplikasi ya transportasi online. Ini sudah kita pakai ya Bapak Ibu. Sudah kita pakai hampir setiap hari ya kita melihat ini ya para driver ini berkeliling ya Bapak Ibu dan kita pun menggunakannya. Contoh sistem aplikasi Gojek anggota komunitas ojol ini ya jumlahnya Bapak Ibu ya 4 juta orang ya di seluruh Indonesia. Jadi kalau belum tahu inilah malam hari ini kita belajar jumlah ojol seluruh Indonesia diperkirakan 4 juta orang. Nah, itu terbentuk bukan sistematis langsung sehari langsung jadi Bapak Ibu. Ada prosesnya. Ini terbentuk dalam 14 tahun. Jadi ada prosesnya Bapak Ibu ya. Semua yang berproses itu indah pada waktunya ya. Sistemnya seperti apa bagi hasil? 80% untuk si driver, 20% untuk si pemilik aplikasi. Ya, Bapak Ibu, pemilik aplikasi kita, aplikasi ojol, Bapak Ibu tahu, ya, Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim. Ya, Bapak Ibu. Nah, di sini apabila, ya, Bapak Ibu, apabila ya si driver mendapatkan orderan, ya, kita ambil nilai nominal yang paling kecil 10.000 saja. Apabila si driver mendapatkan ya orderan 10.000, maka secara sistem 2.000 akan menjadi milik pemilik aplikasi. Secara sistem. Memang besar dapatnya si driver, bagiannya besar 80%. Tapi jika kita bayangkan bagaimana dia memiliki modal awal, dia harus memiliki kendaraan. Dia harus mengaktifkan SIM-nya, ya, Bapak Ibu. Mungkin STNK-nya mati, harus dihidupkan. Bannya bocor, dia harus ganti, tambal, ya. Kehujanan, kepanasan, ya. Mau kendaraannya rusak, dia harus betulkan sendiri, ya, Bapak Ibu. Jadi maka dia dibagi 80% itu sungguh sangat-sangat ya cocok lah, pas lah dengan pengeluarannya ya Bapak Ibu. Nah, karena 2.000, karena pengemudi tadi drivernya ada 4 juta Bapak Ibu, maka dikalikan 2.000 untuk hasil pemilik aplikasi, 2.000 dikali 4 juta itu 8 miliar Bapak Ibu. Luar biasa kan? 8 miliar. Nah, menurut penyelidikan bahwa ya para driver ini bisa diperkirakan rata-rata setiap hari mereka itu mendapatkan 10 kali orderan. Nah, 10 kali 8 miliar, Bapak Ibu bisa kalikan sendiri, ya. Nominalnya itu fantastis, sungguh luar biasa. 80 miliar, Bapak Ibu. Itulah yang kita apa nggak perhitungkan atau nggak kita hitung selama ini ya. Betapa besarnya penghasilannya pemilik aplikasi, ya. 80 miliar satu hari, Bapak Ibu. Satu bulan berapa? Ya, Bapak Ibu ya. Ya, hitung sendiri aja dalam hati. Nah, itulah penghasilannya Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, Bapak Ibu. Nah, yang menjadi satu pertanyaan, Bapak Ibu. Nah, maukah Bapak Ibu semuanya memiliki sistem penghasil uang? Ya, maukah Bapak Ibu memiliki sistem penghasil uang yang seperti ini secara sistem? Ya, kita diam saja, dia bergerak sendiri, ya. Nah, inilah dia, Bapak Ibu. Apakah sarana sistem penghasil uang tersebut? Nah, ini sarana sistem penghasil uang tersebut disediakan untuk Bapak Ibu semua, untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karena visi misi perusahaan kita, ya PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, visi misinya adalah membawa seluruh masyarakat Indonesia memiliki penghasilan tetap seumur hidup dan mensejahterakan ya masyarakat Indonesia secara finansial ya Bapak Ibu. Nah, aplikasi itu diciptakan oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, sistem pertama kali di dunia, ya. Jadi belum pernah ada di mana-mana, baru pertama kali. Jadi kalau ada yang berbicara bahwa sama aja, ya, sama aja, ya, itu penipuan, ya, itu scam, ya.
Itu ini menjadi satu ya, biar kita bisa lihat bahwa ini baru pertama kali dunia, jadi belum pernah ada. Jadi kalau ada berkata, jika ada orang berkata bahwa ini sama, ini dipastikan tidak sama, pasti beda. Ya, bisa digunakan oleh siapa saja, seluruh warga negara Indonesia dan warga negara asing. Ya, sistem bekerja sendiri, ya, maka membagikan hasil kepada setiap anggotanya menghasilkan uang belanja, uang komisi transaksi setiap bulan seumur hidup. Dan sistem bisa menghasilkan atau menghantarkan para membernya untuk berangkat ke kota ibadah, umroh, Holy Land, Thailand, India, sesuai dengan agama masing-masing, diberangkatkan secara gratis. Ya Bapak Ibu. Maka sangat beruntung yang sudah mendaftarkan diri. Maka Bapak Ibu ajak teman-teman untuk bergabung untuk dapat menjadi ya menikmati ya hasil-hasil dari aplikasi air. Ya Bapak Ibu, malam hari ini kita berkenalan dengan perusahaan ya. Perusahaan kita namanya PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, berdiri sejak tahun 2016. Badan hukumnya jelas ya Bapak Ibu. Nomor Kemenkumhamnya ada nih di layar. NIB-nya ada, alamat kantornya ada. Nah, yang nomor 5 ya, kita baca. Pelopor pencipta sistem penghasil dana pensiun dan gratis umroh atau Holy Land, Thailand dan India sesuai dengan agama masing-masing. Pencipta, pelopor itu artinya baru pertama kali ya. Dialah pelopornya dan belum pernah ada yang lainnya. Ya, Bapak Ibu. Rekening banknya ada rekening BCA ya dengan atas nama PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Jadi Bapak Ibu sudah tahu bahwa untuk mendaftarkan satu rekening ke sebuah bank ya, apalagi itu berbentuk perusahaan atau PT, diperlukan surat-surat yang jelas dan lengkap. Apabila tidak lengkap, maka Bapak Ibu dipastikan akan ditolak. Ya, jadi tidak segampang kita membuka rekening. Kalau kita hanya ya bawa NPWP, bawa KTP, bawa KK jadi. Nah, nah kalau jika itu perusahaan, maka diperlukan surat-surat yang lengkap. Nah, ini membuktikan bahwa rekening atas nama PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, ya atas Bank BCA, ya ada terdaftar di Bank BCA, membuktikan bahwa perusahaan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia sah dan jelas. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini apa aplikasi komunitas pembeli itu? Nama aplikasinya ada dua ya, Bapak Ibu, keren ya. Karya anak bangsa ya, yang baru pertama kali ada di dunia. Ya, khususnya Indonesia. Nama aplikasi itu adalah aplikasi air dan aplikasi ombak ya, Bapak Ibu. Nah, ini bisa di-download di Play Store. Syarat ketentuannya apa saja? Ya, Bapak Ibu, syarat ketentuannya adalah mendaftarkan diri sebagai anggota. Uang pendaftarannya 700.000 Bapak Ibu di air ya. Karena aplikasi kita ada dua, aplikasi air dan aplikasi ombak. Aplikasi air uang pendaftarannya 700. Kenapa 700? Karena kita memiliki 14 toko. Bapak Ibu, ya. 700.000 itu beli ya franchise atau beli toko sebanyak 14. Jadi kalau dibagi 14, harga satu toko itu hanya 50.000 saja. Luar biasa. Punya toko dengan harga 50.000, kita sudah punya toko. Keren. Ya, nggak ada kita kalau Alfamart, Indomart saat ini untuk franchise-nya diperkirakan itu sekitar 700 juta. Nah, di sini kita buka toko, nggak capek ya, nggak harus adakan tempat, ya, nggak beli tempat, nggak sewa tempat, ya, nggak belanja, nggak ada karyawan, nggak capek mengontrol, ya. Di sini hanya beli saja dengan harga 50.000 sudah dapat toko satu. Jadi karena 700.000 diberikan tokonya ada 14. Keren. Dan semua toko pasti menghasilkan apabila kita melakukan tugas-tugas kita. Ya, Bapak Ibu. Dan aplikasi ombak, ya, uang pendaftarannya sebesar 500.000 rupiah. Jadi jika ombak dan air disatukan menjadi 1.200.000. Ya, Bapak Ibu, daftarkan segera ya keluarga Anda, pasangan pasangan Anda, ya. Itulah menjadi persyaratannya, membawa keluarga besar kita untuk mendaftarkan diri. Dan seluruh masyarakat Indonesia, kitalah perpanjangan tangan atau perpanjangan untuk memberitakan berita ini ke seluruh masyarakat Indonesia, agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki penghasilan tetap seumur hidup. Ya, Bapak Ibu.
Apalagi yang didapat ketika kita mendaftarkan diri, maka kita akan mendapatkan antrian. Karena sistem ini adalah sistem antrian, siapa yang mendaftar lebih dahulu, maka dialah yang mendapatkan penghasilan terlebih dahulu. Jadi sistemnya sistem dorong, ya, dorong bergantian, ya, didorong terus. Jadi yang sudah mendaftar dipastikan pasti mendapatkan hasil. Karena sistemnya adalah sistem antri dan gotong royong. Nah, pada saat kita sudah mendaftar, maka kita akan mendapat antrian uang belanja, antrian transaksi, ya, bonus transaksi bulanan seumur hidup, dan nomor antrian untuk berangkat ibadah, umroh, Holy Land, Thailand, dan India. Ya, Bapak Ibu, luar biasa. Nah, ini dia cara PT Kreasi Lima Pilar Indonesia memberikan uang belanja kepada ya Bapak Ibu semuanya yang sudah menjadi member dan yang belum menjadi member didengarkan supaya tahu dari mana hasilnya supaya tidak ada perkataan penipuan atau yang lainnya ya Bapak Ibu. Cara PT Kreasi 5 Pilar Indonesia memberikan uang belanja dan gratis ibadah gunakan sistem susun rapi di aplikasi AIR. Jadi sistem kita ini sistem susun rapi, bukan kita yang menyusun. Maka kita disebut bukan eh, MLM, ya. Kita bukan MLM dan bukan juga asuransi, ya. Kalau MLM, ya kita susun-susun sendiri.